Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video konten terbaru. Hari ini kita akan membahas mengenai kanker payudara. Baik pemirsa, di hari ini kita kembali seperti biasanya menghadirkan seorang narasumber. Nah, di hari ini kita membahas mengenai yang biasa dialami oleh wanita, yaitu kanker payudara. Menurut data yang kita olah, kanker payudara itu merupakan penyakit nomor 1 pembunuh bagi wanita. Bagaimana sebenarnya dari A sampai Z-nya, kita akan tanyakan narasumber kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jadi beliau ini adalah Dr. Muhammad Irwan Gunawan, SPB, konsultan onkologi. Beliau adalah konsultan bedah tumor di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, juga di Rumah Sakit Ibnu Sina, dan juga beliau adalah dosen pembimbing klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan beliau juga adalah Ketua Komite Medik Rumah Sakit Sandi Karsa. Dan yang paling akhir, jabatan beliau juga adalah Sekretaris Ikatan Alumni Bedah Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi bicara mengenai kanker payudara. Nah, ini saya mau tanya dulu. Apa itu sebenarnya kanker, Dok? Kalau kanker itu ya seperti orang awam bilang ya tumor ganas. Tumor ganas nih? Ya, tumor ganas. Itu asalnya dari mana itu tumor itu, Dok? Ya, berasal dari sel-sel tumor yang abnormal, yang berkembang lebih cepat dari yang biasanya, lebih agresif ya, cepat menyebar ya, kayak itu pola-pola sel-selnya itu yang disebut kanker itu. Nah, itu kan biasanya pasien, Dok, itu kalau ke rumah sakit, kalau benjolan dibilang tumor, Dok, tuh. Yeah. Nah, itu bedanya apa, Dok, antara tumor jinak dengan tumor ganas? Kalau tumor jinak ya kelihatannya seperti tadi ya, orang lihat benjolan, ada yang benjolan misalnya kayak biji kelereng ya. Nah, itu kelihatannya benjolannya tidak terlalu keras ya, padat. Kemudian dia goyang, kemudian tidak ada perubahan di kulit. Nah, tapi kalau dia sudah mengarah ke ganas, beda biasanya. Dia sudah lebih keras, kemudian melengket, kadang-kadang sudah menimbulkan perubahan di kulit-kulit, tumor itu tumbuh. Seperti itu. Terus, Dok, kira-kira penyebab munculnya itu kanker itu apa? Supaya kita ini masyarakat bisa menghindari kanker. Ya, artinya begini, kalau kanker itu sebenarnya sampai saat ini belum ada penyebab pasti ya. Artinya selalu dikaitkan hubungannya dengan genetik, termasuk juga pengaruh lingkungan. Itu 2 faktor sebenarnya yang sekarang dominan. Tapi kelihatannya sekarang memang faktor-faktor lingkungan ini jauh lebih berperan, karena sudah berubah itu insidensnya ya. Kadang-kadang memang ditemukan ini makin tinggi, karena kalau bilang genetik ya, kadang-kadang orang dulu itu ada tapi tidak seperti sekarang ini ya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa insidennya banyak sekali ya untuk wanita, terutama kanker payudara itu. Nah, terus kalau seorang wanita, Dok, itu dulu kan ada sering kita baca mengenai sadari diri sendiri. Nah, itu bagaimana, Dok? Apakah masih sama kita harus lakukan sekarang atau sudah ada perkembangan terbaru? Ya, artinya begini, kalau sadari itu memang itu bukan suatu program pemerintah dulu. Jadi yang untuk memeriksa payudara diri sendiri, jadi dibiasakan oleh wanita untuk memeriksakan diri sendiri dalam kesehariannya. Kemudian ya sekarang juga malah di edukasi masyarakat diharapkan juga peran dari suami untuk memeriksa payudara ya. Apa minta bikin itu suami itu, Dok, kalau ya, untuk periksa payudara istrinya bagaimana, jadi jangan cuma dilihat-lihat saja, tapi ya kadang-kadang perlu diraba, dicek apa ada benjolan. Nah, tapi itulah maksudnya sekarang itu juga dengan sudah edukasi seperti itu ya, peran daripada suami ya, ternyata memang angka insidensnya juga masih
tinggi ya. Masih tetap tinggi dok nih, Ya, karena mungkin tinggi. tidak tahu bilang ini benjolan normal atau tidak normal. Ya, mungkin begitu. Jadi usia berapa itu dok? Wanita itu harus sebaiknya waspada. Ya, jadi karena akibat itu jadi disarankan memang sebenarnya untuk usia-usia yang di atas 30 sebaiknya selain memang memeriksa payudara sendiri ya langsunglah berobat kontrol atau check up di dokter. Dokter bedah boleh atau dokter radiologi untuk langsung memeriksakan foto minimal USG lah. USG dok nih. Payudara ya. Oh jadi bukan cuma ovarium saja yang harus diperiksa dok nih, bukan cuma di swab saja. Apa namanya kalau Pap untuk smear, ya? pap smear? Iya. Jadi payudara juga harus rutin dok nih. Sebetulnya rutin, sudah sebaiknya rutin untuk Sebaiknya rutin. Iya, karena itu supaya lebih mengurangi insiden ya ataupun juga kalau tidak mencegah ya jangan sampai datang dalam keadaan yang sudah lanjut. Sudah terlambat dok nih. Sudah terlambat. Jadi itu wanita kalau sudah 30 tahun dok, berapa bulan sekali sebaiknya kontrol? Ya minimal kalau bisa ya 4 bulan lah, 4 atau 4 sampai 6 bulan ya USG lah. 4 sampai 6 bulan USG ya. nih. Jadi nanti kalau memang ada keluhan ya sudah bisa ditahu lebih cepat. Nah ini kan yang paradigma yang tercipta di masyarakat itu dok. Kalau kita benjolan takutnya diangkat payudaranya. Itu yang masyarakat, makanya pas nanti datang ke rumah sakit sudah parah nih. Nah itu bagaimana dok kira-kira paradigma seperti itu? Ya artinya stigma itu ya mesti dihilangkan karena kalau benjolannya cuma kelainan jinak saja atau yang hal-hal yang biasa saja perubahan-perubahan hormonal saya pikir tidak butuh tindakan tertentu. Kalau jinak ya kita operasi cuma benjolannya saja kecuali ganas. Nah itu pun kalau ganas kan tidak semua diangkat payudaranya. Ini artinya sudah bergeser ini paradigmanya. Jadi sedapat mungkin payudara wanita dipertahankan walaupun sudah masuk kategori kanker. Terus jadi nggak mesti semua tumor itu harus diangkat dok nih? Iya, artinya tumor juga ada, belum tentu juga semua tumor itu diangkat. Ya, mungkin saja diobati ya, tergantung kelainannya. Jadi kalaupun dia misalnya jinak ya coba diangkat saja benjolannya, nggak ada itu angkat payudara. Itu pun juga kalau kanker ya seperti bilang tadi ya tergantung. Kalau dia dini artinya sedapat mungkin payudara wanita itu dipertahankan walaupun dia sudah masuk kategori kanker payudara. Jadi ini kan sekarang kita memasuki masa pandemi dok. Pandemi beda mungkin dengan dulu. Kalau dulu itu dok sebelum pandemi pasien kalau sudah diperiksa anamnesis, pemeriksaan fisik, terus kita diagnostik positif kanker payudara, itu yang dulu bagaimana dok? Dengan dibandingkan dengan yang pandemi ini? Ya artinya khusus saya saat ini saya lebih mengembangkan itu komunikasi lewat telemedicine. Jadi rata-rata pasien saya yang kontrol, yang terutama yang jauh-jauh ya, yang di luar daerah, yang apalagi di masa pandemi itu, kemudian masa PSBB itu kan tidak bisa memang datang ke Makassar, itu kita komunikasi. Kira-kira apa yang perlu kita berikan pemahaman berhubungan dengan penyakitnya, bagaimana kontrolnya, seperti itu kita sampaikan. Ya, tapi itu yang pertama ya, artinya yang memang kontrol. Tapi kalau untuk pasien-pasien awal, ya mungkin butuh pemeriksaan khusus lah tersendiri. Tidak bisa kita, karena kita juga takut kalau penyakitnya kita tidak cuma lewat visual atau itu kita tidak bisa paham. Tapi kalau yang kontrol itu insya Allah bisa kita lakukan komunikasi. Gitu sih. Jadi kan ini kan selama pandemi itu banyak dibilang jangan ke rumah sakit kalau tidak parah. Ya. Jadi sekarang itu masyarakat takut ke rumah sakit karena katanya di rumah sakit banyak corona dok. Ya. Jadi itu juga mungkin yang bikin pasien tambah parah di rumah dok nih. Ya. Artinya banyak begitu karena takut ke rumah sakit, akhirnya penyakitnya mungkin dulu awalnya terkontrol bagus, akhirnya ya banyak ada beberapa yang bermasalah. Tidak lanjut pengobatan karena dianggap lebih kalau dia ke rumah sakit dia takut kena COVID, kena corona. Padahal ya kalau kita anggap kategori penyakit-penyakit kanker itu sebenarnya termasuk penyakit-penyakit yang urgensi juga, artinya butuh penanganan khusus juga, tidak bisa disepelekan karena ya ujung-ujungnya kan mengancam nyawa juga. Jadi kalau memang menurut ibu-ibu semua ada keluhan, jangan takut untuk ke rumah sakit dok nih. Yang penting tetap itu jaga jarak, pakai protokol kesehatan, cuci tangan. Nah, terus jadi dok kalau itu yang tadi telemedicine dok nih, telemedicine. Nah itu baru ku dengar dok, apa itu dok telemedicine? Jadi telemedicine itu kan dari asal kata proses pemeriksaan atau pelayanan kesehatan yang berhubungan yang bersifat jarak jauh. Karena jarak jauhnya itu makanya menggunakan media perantara, media digital terutama ya. Seperti itu.
Jadi kita pakai aplikasi apa itu, Dok? Ya kebanyakan sih yang saat ini yang populer itu pakai Zoom ya, Zoom. Pakai Zoom. Sebelumnya kita pakai Keluap. Kalau Keluap itu kan cuma bentuk SMS saja, WA saja. Tapi kalau Zoom itu kita bisa bertatap langsung. Bertatap langsung, melakukan komunikasi. Ya. Pasien-pasien apa itu, Dok, yang kita bisa konsultasi lewat telemedicine? Kapan kita pakai telemedicine? Kapan kita harus datang? Ya, artinya kalau pasien yang kontrol, yang sudah kita tahu riwayat penyakitnya, ya mungkin tidak ada salahnya kita konsultasi lewat telemedicine. Tapi kalau untuk yang kontak pertama atau penyakit emergensi, ya saya pikir ya harus ke rumah sakit untuk dilihat langsung. Lihat langsung. Untuk penanganan bedah tumor itu masuk di BPJS, Dok, nih? Pasien untuk diagnostik. Ya, artinya kebanyakan memang masuk kategori dilayani oleh BPJS. Dilayani oleh BPJS. Lalu, Dok, bagaimana dari kita, Dok, tips dan trik untuk supaya wanita itu bisa terhindar, Dok? Ya, minimal dari kankernya atau minimal jangan sampai mengancam nyawa. Apa yang harus ibu-ibu ini perhatikan atau para wanita ini? Siapa tahu ada juga yang belum menikah, kan biasa di kehidupan ini ada usia berapa belum menikah. Nah, itu juga apakah memacu kanker juga, Dok? Ya, jadi memang kanker payudara ini kan memang ada faktor resiko memang ya, terutama untuk wanita-wanita yang belum menikah, kemudian wanita yang memakai kontrasepsi, terutama yang pakai hormonal ya, itu sebaiknya dihindari. Pakai hormon, pil KB begitu, Dok? Ya, seperti pil, susuk, suntik ya. Sebaiknya kalau memang terpaksa harus KB, ikut KB ya mungkin disarankan sih kalau dari sisi dokter bedah tumor kanker itu ya spiral ya. Spiral yang paling aman, Dok, nih? Ya, atau pakai kondom untuk laki-laki dengan pakai pakai kalender berkala gitu. Ya, yang lain-lainnya juga itu ya memang harus rutin ya. Sebaiknya siapapun itu seyogyanya setiap umur 30 itu sudah rutin lah, minimal harus pemeriksaan USG payudara supaya rutin dilakukan. Karena kita lebih bisa mengetahui penyakit lebih awal kalau dengan adanya USG itu. Jadi jangan nanti teraba baru kita periksa, karena kalau teraba itu sudah di atas ya, kira-kira 1,5 cm ukurannya ya. Jadi sebesar kelereng gitu, Dok, nih? Kelereng atau lebih besar lagi? Ya, sudah sebesar kelereng. Nah, itu kan kalau sudah sebesar kelereng kan ya lumayan. Jadi sebaiknya pemeriksaan USG berkala. Rutin kita lakukan. Terus kan biasa pasien bertanya, Dok, makanan apa yang harus ini saya makan dan makanan apa yang harus saya hindari supaya tidak kena kanker? Ya, jadi kan umumnya itu kalau membahas tentang kanker ya prinsipnya sebenarnya kembali lagi pola hidup sehat. Jadi ya makan makanan yang 4 sehat itu ya, kemudian disertai dengan yang tambahan-tambahan vitamin suplemen atau kayak susu ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti ini ya seyogyanya kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan, apalagi kalau sudah berumur, menghindari banyak yang mengandung kolesterol ya. Kemudian dibiasakan atau lebih sering mengkonsumsi banyak makan makanan berserat, apakah dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran, banyak mengkonsumsi air putih ya, olahraga. Jadi emang cenderung ke arah pola hidup sehat sebenarnya untuk penanggulangan atau mencegah resiko-resiko kanker ini sendiri. Kalau olahraga, Dok, olahraga apa yang disarankan itu? Semua olahraga bagus, selama itu olahraga tidak melebihi kapasitas umur kita, kemampuan kita ya. Jadi kebiasaan sehat, merokok juga nggak boleh, Dok, merokok? Ya, sebaiknya dihindari, karena kalau rokok ya walaupun secara penelitian belum ada yang spesifik ke arah kanker payudara, tapi kan bisa mempengaruhi yang lain ya. Apalagi kalau suaminya merokok juga, Dok, Nah, itu juga. Itu juga sangat berpengaruh, Dok. Kalau suami merokok ya bisa saja kelainan lain lagi yang muncul ya. Jadi terus apa, Dok, saran-saran dokter untuk para pemirsa mengenai kanker payudara ini, pesan-pesan untuk supaya bisa lebih cepat tertangani, jangan parah baru datang. Ya, jadi harapannya kita sebagai klinisi ya, sebagai dokter, bahwa ya seyogyanya masyarakat untuk wanita-wanita yang umur-umur 30-an ke atas ya, apalagi memang minta maaf belum punya anak, belum menikah ya, atau ada riwayat keluarga,
ya seyogyanya sering memeriksakan diri dengan terutama dengan pemeriksaan imaging dalam hal ini USG ya. Supaya itu jadi kebiasaan rutin kita ya, minimal 4-6 bulan itu dikontrol terus itu USG supaya bisa lebih dini, lebih cepat kita tahu. Nah, kalau memang sudah tahu dengan USG kan sudah bisa dokter kira-kira menyarankan untuk pemeriksaan apa lagi untuk tahu lebih dalam lagi tentang penyakitnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegah lebih baik atau juga kalau kita dapat ya lebih dini lebih baik. Lebih dini lebih baik. Ya, insya Nah, Allah. itu untuk yang belum, Dok. Tapi kalau yang sudah, Dok, tapi belum juga berani ke dokter. Nah, itu bagaimana? Apalagi sudah ke dukun-dukun, sudah pecah mie, ada bisulnya bernanah, terus masih tetap tidak mau ke dokter. Nah, itu Ya. bagaimana, Dok? Jadi kebanyakan memang masyarakat sekarang itu mereka datang ke rumah sakit itu setelah parah. Dalam pengertian parah itu ada dua saya lihat yang jadi persoalan. Itu pertama, kalau sudah sakit sekali. Jadi kalau walaupun ada benjolan, tapi kalau tidak sakit-sakit ya dianggap tidak biasa saja. Apalagi kalau misalnya ada minta maaf, ada berobat ke dukun ya, dia dikasih ramuan tertentu, ya mungkin sugestinya kuat ya ditunda lagi pengobatannya. Atau dia sudah ada timbul komplikasi, misalnya berbau hebat, kemudian atau ada luka sampai berdarah dan bikin kondisi fisik menurun, nah itu baru datang ke rumah sakit. Jadi kadang-kadang yang dia datang berobat itu karena komplikasinya, bukan karena penyakitnya. Nah itu. Komplikasinya apa saja, Dok? Misalnya kalau sudah parah itu? Seperti ada dalam kurang darah ya, misalnya yang orang bilang anemia ya. Atau kadang-kadang sudah lumpuh. Ya. Jadi ada kebanyakan kita ini ada beberapa pasien saya itu memang yang saya dapatkan itu datang dengan keluhan lumpuh, tidak bisa duduk, tidak bisa apalagi mau jalan ya. Dia cuma di tempat tidur. Setelah saya cek perempuan, saya langsung periksa biasanya itu ke payudara karena saya yakin kebanyakan dari situ sumber. Ternyata betul, kebanyakan dari payudara. Nah, kalau sudah begitu ya, alhamdulillah ada beberapa yang kita sudah obati, ya, lumayan banyak. Sudah bisa pulih kembali, bisa duduk kembali, bisa beraktivitas. Tapi memang ya namanya juga penyakit yang sudah menyebar begitu ya kita berharap ya memang ya jauh akan lebih memberikan hasil yang jauh lebih maksimal ya, tapi ya kita serahkanlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang penyakit yang sudah menyebar kayak begitu ya. Tidak usah takut. Terus ada lagi, Dok, yang ditakutkan lagi masyarakat di Indonesia itu terutama kemoterapi. Kemo katanya kalau di kemo nanti hangus, baru botak, baru tambah parah aja. Nah, itu bagaimana, Dok? Betulkah itu pernyataan seperti itu, Dok? Ya, artinya begini. Jadi kalau memang mau menghindari takut dengan kemo, ya seperti tadi, jadi harus cepat memeriksakan diri. Jadi kalau dia masih kategori jinak, tumor jinak, ya tidak akan di kemo. Tapi kalau sudah mengarah ke kanker payudara, apalagi kanker payudara ya, memang itu sangat cocok, sangat bagus memang dilakukan pengobatan kemoterapi. Karena itu salah satu pengobatannya, karena penyakit kanker payudara termasuk penyakit sistemik ya, bahasa umumnya itu penyakit darah, bukan penyakit lokal ya. Jadi kemoterapi ini salah satu pengobatan kanker payudara. Tapi insya Allah kita tidak usah takut, karena kalau dulu kemo itu memang mungkin menyeramkan karena mungkin berhubungan dengan efek samping ya. Insya Allah ya ini sekarang ini obat-obat lumayan lah, banyak yang jauh lebih bagus, hasilnya lebih maksimal. Ya, efek samping juga bisa diminimalisir dengan pola-pola pengobatan yang sudah tertukur. Jadi kemudian efek samping memang kadang-kadang ada, tapi itu kan nanti akan hilang sendiri, akan akan membaik sendiri sampai berproses lah pemulihan akibat efek samping dari kemo itu. Jadi tidak usah terlalu takut. Jadi jangan bilang kemo itu kayak mematikan, ya enggak. Kemo itu salah satu pengobatan, sama dengan obat-obat yang lain. Masuk rumah sakit, kita diimpus, masukkan obat, ya memang obatnya sedikit agak keras, jadi ada efek sampingnya. Nah, kan efek sampingnya itu sudah diminimalisir memang. Terus kalau untuk zaman COVID ini, Dok, nah buat pasien-pasien yang ada keluhan di payudaranya, bagaimana? Tetap datang ke dokter atau bagaimana, Dok? Iya, saya kira sekarang untuk kondisi-kondisi seperti saat ini memang ya yang namanya juga penyakit-penyakit tumor ya, apalagi kalau sudah mengarah ke kanker ya itu termasuk urgensi. Jadi ya seyogyanya tetap memeriksakan diri dengan protokol kesehatan. Dan karena kebanyakan memang juga rumah sakit tertentu kan sudah menerapkan protokol itu. Jadi ya kita ya
insya Allah tidak usahlah terlalu khawatir ya. Karena jangan sampai kita menghindari COVID, malah penyakit lain yang justru yang sudah ada dari sudah lama itu justru yang berkembang, dan itu kita harapkan jangan sampai justru malah bikin penyakit baru, penyakit makin berat ya, kita harapnya begitu. Baik dok. Nah jadi kesimpulannya ya pemirsa, buat Anda para wanita, terutama ibu-ibu ya, wanita yang sudah di atas 30 tahun dok ya, itu segeralah untuk memeriksakan diri. Jadikan itu pemeriksaan rutin untuk menghindari kanker payudara. Dan jangan takut untuk kalau memang emergensi untuk datang ke UGD memeriksakan. Tetap di rumah sakit kita melakukan protokol kesehatan. Baik, kalau ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau Anda suka dengan channel ini untuk tetap like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih Dr. Igun atas kehadirannya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.